Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya. Bukan titik yang membuat tinta. Amin. Tetapi tintalah yang membuat titik. Bukan karena kita cantik Tuhan jadi cinta. Tapi karena Tuhan cinta, kita jadi cantik. Amin. Langsung suami bilang, bukan karena kamu cantik loh, aku jadi cinta loh. Tapi karena aku cinta, kamu jadi kelihatan cantik. Iya kan. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Waduh, kok lemes banget ya. Selamat tahun baru. Iya, semangat ya. Kasih senyum dulu yang lebar buat kiri kanan. Iya, luar biasa ya. Bajunya bagus, keren ya, merah kuning hijau. Ya. Ini pesannya juga bagus. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa gitu ya Pak ya. Ini temanya mengandalkan Tuhan. Saya pernah lihat orang bikin kaos ya, acara judulnya Manusia Kuat. Ya. Manusia kuat. Pas kaosnya doang dipakai, kelihatannya keren. Begitu dipakai kayak saya sama Pak Andi begini, huruf M sama IA-nya ketutupan. Ya nggak usah saya bahas lah ya, jadinya apa gitu ya. Jadinya nggak enak deh pokoknya. Ya itu pokoknya kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan diri sendiri, ntar beda situasi jadi nggak enak gitu ya. Jadi mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini saya diminta oleh hikmat dari sorga yang turun kepada Pastor Andi untuk membawakan sebuah tema tentang kita semua yang berjudul istimewanya kita di dalam Yesus. Sama-sama tepuk dada sendiri, jangan dada orang lain, dada sendiri. Istimewanya saya di dalam Yesus. Ya, siapa yang percaya saya istimewa katakan amin. Amin ya. Bicara tentang sesuatu yang istimewa. Kadang-kadang kata istimewa ini jadi bias karena kita terlalu sering melihat di gerobak martabak, Saudara. Ya. Ya. Kalau di gerobak martabak tuh ya biasa, spesial, istimewa dan super gitu. Saya bingung apa bedanya gitu ya. Nah, semuanya pas sudah dimakan sama. Ternyata kalau biasa itu telurnya 1. Kalau spesial itu telurnya 2. Nah, istimewa telurnya 3. Kalau super telurnya 4. Tapi pas begitu dimakan rasanya sama aja. Apalagi di tukang nasi goreng gitu ya. Spesial, istimewa. Ini bedanya spesial sama istimewa apaan gitu ya. Ternyata kalau nasi goreng spesial itu telurnya dipisah. Tapi yang di nasinya nggak ada. Kalau istimewa telurnya ditambah. Pas begitu dimasak digabung sama punya orang lain. Ya, masakin sendiri dong bang kalau istimewa gitu ya. Ini enggak, dia ngejar cepet, dia kerjain sama punya orang lain gitu. Jadi enggak istimewa deh, kurang garam lagi, ya kan? Itu istimewa versi manusia, saudara. Ya. Sadar atau tidak, kita itu sudah mengalami begitu banyak hal istimewa dalam hidup kita. Percaya katakan amin. Ya. Tapi seringkali fokus kita pada hal-hal yang berbeda, ya. Kita di sini diciptakan sudah istimewa, betul? Iya kan, keluarganya masing-masing kan? Waktu brojol mamahnya masing-masing kan? Iya kan? Kita kan gak diciptakan sama satu pabrik yang sama gitu, diciptakan 100.000 produk, batch 1, batch 2 gitu. Enggak kayak gitu kan? Mukanya beda-beda kan, coba lihat kiri kanan. Iya. Iya kan? Mama papanya sama, bikin dedek lagi, dedeknya beda kan mukanya kan? Ya, semua orang istimewa, saudara. Ya, Tuhan waktu ciptakan kita, cetakannya sekali pakai dibuang. Jadi nggak dipakai lagi buat orang lain gitu. Ya, kalau dipakai lagi buat orang lain, jangan-jangan kita hasil bekas cetakan orang lain. Gitu. Ya, Tuhan lagi males gitu, terus dia cetak lagi kita. Ya, enggak, setiap kita diciptakan spesial, masing-masing spesifik. Nama keluarga beda, latar belakang beda, ya kan? Dan juga percaya nggak, bukan cuma casing. Tapi semua yang ada di dalam kita, berkat-berkatnya juga pasti khusus, spesial. Amin. Tapi namanya manusia ya.
Kesenangan kita sukanya apa? Walaupun kita istimewa diciptakannya, kita senangnya bandingin diri sama orang lain. Ya. Mau yang orang lain punya. Padahal yang orang lain punya, kita nggak punya. Yang kita punya, orang lain juga nggak punya. Gitu. Padahal setiap kita tuh punya rezeki, setiap kita punya berkat, walaupun setiap kita punya tantangan gitu ya. Jadi kuncinya enjoy menikmati kehidupan kita yang Tuhan sudah anugerahkan. Nah kalau kita mulai banding-bandingin diri kita sama orang lain, berkat orang lain gitu ya. Jadi nanti jadi sengsara kita. Ya. Lihat anaknya ranking 4 tadi ya. Lihat yang lain, wah ranking 1 gitu ya. Mau dong jadi kayak dia gitu. Terus anaknya bilang, tapi mama, yang itu mamanya baik. Ayo. Iya kan? Susah deh ya. Lihat orang punya mobil baru kita mau. Lihat orang punya rumah baru kita mau. Lihat orang punya istri baru kita senangnya banding-bandingin. Saya ada satu renungan di grup keluarga ya akhir tahun ini bagus sekali tentang sudut pandang berbeda. Satu kisah dua sudut pandang ceritanya. Dengarkan baik-baik ya, saya bacakan. Seorang penulis buku terkenal duduk di ruang kerjanya. Dia mengambil penanya dan mulai menulis. Tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang. Di tahun yang sama, saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Saya harus keluar dari pekerjaan yang begitu saya senangi. Saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Di tahun itu juga saya ditinggalkan ayah saya tercinta. Kemudian, masih di tahun yang sama, anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil adalah puncak kesulitan keuangan di tahun lalu. Di bagian akhir, dia menulis seperti ini. Sungguh, tahun yang sangat buruk. Istri sang penulis masuk ke ruangan dan mendapati suaminya sedang sedih dan termenung. Dari belakang, sang istri melihat tulisan sang suami. Perlahan-lahan ia mundur dan keluar dari ruangan. 15 menit kemudian, dia masuk lagi dan meletakkan sebuah kertas berisi tulisan sebagai berikut. Ini yang ditulis istrinya. Tahun lalu, akhirnya suami saya berhasil menyingkirkan kantong batu di kantong empedunya yang selama bertahun-tahun membuat perutnya sakit. Di tahun itu juga saya bersyukur suami bisa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan, Dia sudah diberikan kesempatan berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluarga kami. Sekarang, suami saya bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk menulis yang merupakan hobinya sejak dulu. Pada tahun yang sama, mertua saya yang berusia 95 tahun tanpa sakit apa-apa telah kembali dipanggil Tuhan dengan damai dan bahagia. Dan masih di tahun yang sama, Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan tersebut, tetapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Pada kalimat terakhir istrinya menulis, tahun lalu adalah tahun yang penuh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami lalui dengan penuh rasa takjub dan syukur. Tanpa sadar tahun lalu mungkin kita sudah banyak menikmati hal istimewa. Tapi karena kita salah memandang, maka yang kelihatan jadi jelek aja gitu ya. Coba lihat suami atau istri, itu spesial Bapak Ibu. Ya, lihat anak, cucu itu spesial, itu istimewa. Kita fokus sama lucunya, jangan sama nakalnya. Ya. Banyak hal yang istimewa, tapi kita tidak lihat. Salah satu hal yang paling istimewa adalah kalau kita hari ini masih menikmati ibadah sebagai orang percaya. Amin. Mungkin ada orang-orang yang imannya sudah kandas di tahun lalu. Ya. Karena Tuhan belum selesai kerja sebenarnya.
tapi dia buru-buru ambil kesimpulan di tahun yang lalu. Ya, padahal mungkin tahun ini adalah tahun terobosan. Dan sungguh ada di dalam Kristus itu adalah sebuah keistimewaan yang tidak semua orang punya. Ya, seekor ikan itu mungkin tidak bersyukur dirinya ada di dalam akuarium, di dalam air. Dia selalu ingin mencari air. Dia selalu ingin mencari laut. Padahal sebenarnya dia sedang menikmati itu. Ya. Di dalam Kristus kita terlebih lagi. Kita tadi sudah diciptakan istimewa, mengalami hal-hal yang istimewa, tapi kemudian karya Tuhan di dalam Yesus membuat kita lebih istimewa lagi. Ya. Renungan ini biar menjadi modal kita di awal tahun melalui sepanjang tahun ke depan dengan kekuatan. Ya. Dalam Roma pasal yang ke-8, ya, dalam Roma pasal yang ke-8, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8, nanti ibu bapak saudara bisa baca di rumah, karena panjang sekali. Ya, nanti keluarga yang lain nggak kebagian kesaksian. Ya, di situ Paulus menuliskan tentang hak-hak istimewa orang percaya. Lihat dari ayat 1 sampai selesai, ya. Rasul Paulus banyak menggambarkan tentang hak-hak istimewa orang percaya. Rasul Paulus sendiri banyak menggunakan istilah-istilah tentang kewarganegaraan. Ya. Warga negara Indonesia dan warga negara Singapura tentu hak-hak istimewanya berbeda, saudara. Kalau Indonesia, kita itu paspornya salah satu yang terlemah di dunia. Jadi kalau kita mau pergi ke Korea itu, kita mesti punya visa, apply visa lagi, dicek rekeningnya berapa gitu ya. Kalau rekeningnya cekak, nggak ada yang ngundang, ya udah lupakanlah impian kita untuk pergi ke Korea gitu ya. Apalagi untuk sekolah dan segala macam gitu. Tetapi warga negara Singapura itu punya hak istimewa karena paspornya salah satu terkuat di dunia, mungkin 5 besar ya, atau bahkan nomor 1 dia. Ya. Jadi dia pergi Amerika, pergi Korea, nggak perlu apply visa lagi, nggak dicek-cek rekeningnya gitu. Ya, jangan kecil hati dulu. Tetap bisa kok, ya kan? Tapi ini bicara tentang hak-hak istimewa. Nah, Rasul Paulus sendiri punya hak istimewa. Dia lahir sebagai, kalau dari keturunan darah, dia ini keturunan Yahudi, ya, keturunan Yahudi dari suku Benyamin, paling kecil. Tetapi secara wilayah, karena Paulus ini lahir di Tarsus, itu wilayah Kekaisaran Romawi. Jadi dia punya hak sebagai warga negara Roma, ya, Roman citizen. Sebagai warga Roma dan warga Yahudi, dia punya double kewarganegaraan dan ada hak-hak istimewa. Sehingga Tuhan pakai Paulus dalam konteks yang sangat unik, ya. Tuhan pakai dia menjadi rasul, baik bagi orang Yahudi yang di perantauan maupun orang-orang non-Yahudi. Semua hal istimewa yang Paulus nikmati dalam hidupnya itu digunakan untuk melayani Tuhan dan untuk menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Amin, saudara. Ya. Jadi Rasul Paulus karena dia warga negara Romawi, dia itu sebenarnya nggak boleh dipersekusi di depan umum. Nggak boleh. Nggak boleh dia dihukum tanpa pengadilan. Jadi dia punya hak untuk ketika dipersekusi dilindungi sama, beberapa kali kan seperti itu ya, dipersekusi di jalan gitu, dilindungi sama tentara Romawi, dibawa gitu. Masuk di pengadilan. Dan di pengadilan, Rasul Paulus punya hak untuk mengajukan banding sampai ke kaisar. Karena dia warga negara Romawi. Bahkan Yesus sendiri tidak punya hak untuk mengajukan banding. Benar, saudara? Ya, maka Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, engkau akan melakukan hal-hal yang juga aku lakukan, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tugas Yesus adalah memastikan kita semua selamat, saudara. Ya, dan memiliki hak kekal. Kemudian ada tugas kita, dan setiap kita punya hak istimewa yang khusus, gitu ya. Hak istimewa kita yang khusus di dalam Kristus apa saja, saudara? Yang pertama, dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Ya.
kalau hari ini saudara diberikan hak-hak istimewa, ya, baik itu sebagai orang Indonesia, orang Cindo, iya kan? Ada loh hak-hak istimewa kita gitu. Tapi harus lihat ke situ ya. Dan sebagai orang yang di dalam Kristus, pastikan kita pakai hak istimewa itu untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Bukan dikasih hak istimewa terus nerobos dari bahu jalan, ngebut lagi, ya kan? Nah, banyak orang Kristen modelnya begitu. Nah, kita mau belajar hak istimewa kita apa? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Baca di versi terjemahan baru LAI ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Saya baca lagi dalam versi bahasa Indonesia masa kini, dikatakan begini, orang yang sudah bersatu dengan Kristus, ya, menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Ya. Siapa di ruangan ini yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh angkat tangan. Ya. Berarti saudara adalah ciptaan baru. Baru sama sekali. Walaupun casingnya kelihatannya sama. Tapi dalamnya baru. Ya, entah saudara rasakan atau tidak, sadari atau tidak, ya, mestinya mulai hari ini mulai sadar gitu, bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama udah nggak ada lagi tuh. Dulu kita yang suka ngomel-ngomel keluarin kebun binatang itu udah nggak ada lagi. Amin. Itu udah nggak ada lagi tuh di dalam kita. Kita yang dulu senangnya melakukan dosa itu mestinya udah nggak ada lagi. Yang ambisinya adalah ingin memperoleh sesuatu dengan cara menjatuhkan orang lain dulu, itu dulu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya. Pada faktanya kita semua dulu adalah orang yang sudah rusak. Anak-anak muda sekarang banyak yang gak percaya kalau dibilang semua orang sudah jatuh dalam dosa. Dosa apa itu? Itu kan konsepnya orang Kristen, dosa. Mana ada dosa? Tapi kemudian ditanya, tunjukkan saya satu orang yang sempurna yang hidup hari ini. Lalu dia bilang lagi, mana ada orang sempurna di dunia ini? Ya itu akibat dosa. Ya kan? Kenapa nggak ada orang yang sempurna di dunia ini? Emangnya waktu Tuhan ciptakan kita, Tuhan ciptakan barang rusak? Tuhan ciptakan barang reject? Nggak ada. Tapi adanya dosa itu perlu disadari dalam hidup kita. Bahwa dosa itu merusak. Ya. Dan ketika kita datang kepada Kristus menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, kita diganti baru. Saudara pernah beli barang ya? Kalau tokonya toko biasa pinggir jalan, biasanya kalau rusak gimana? Tidak ditanggung, ya kan? Kalau tokonya toko pinggir jalan gitu. Coba beli yang panci goceng gitu ya. Apa namanya? Yang kelontong begitu ya, yang murah-murah. Kalau tokonya kualitasnya murah itu, kalau kita beli sesuatu rusak nggak ditanggung. Ya, bahkan kalau pergi ke Jakarta Fair, cari yang diskonan, nggak boleh dicoba. Pokoknya ambil bawa pulang, beli kucing dalam karung. Pas dibuka isinya bukan kucing. Ya. Itu kalau tokonya murahan begitu. Ya, rusak tidak ditanggung. Bahkan ada tulisannya begini, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Itu kalau tokonya murahan, saudara. Nah kalau produknya lebih mahal lagi sedikit, ya. Garansinya biasanya apa? Kalau rusak, suruh bawa produknya di servis. Ya. Mesti usaha kita tetap. Mesti usaha kita. Datang barangnya di servis. Nah, kalau produknya lebih premium lagi, lebih mahal, kalau rusak gimana? Teknisinya datang ke rumah. Telepon aja, teknisinya datang ke rumah.
gitu ya, ganti spare part apa. Nah kalau pabrikannya kayak model Tesla gitu ya, mahal, premium, maka jaminannya apa? Kembalikan produknya, diganti sama yang baru. Itu standar dunia, saudara. Dunia aja tahu gitu ya. Semakin mahal kualitas produknya, semakin pabriknya itu berani mengganti baru. Apalagi kita ada dalam kualitas kerajaan Allah. Bahkan Allah menyampaikan kepada Nabi Yeremia, coba belajar dari tukang tembikar. Ya. Kalau tembikarnya rusak itu diapain? Dihancurkan, digiling ulang jadi tanah, dicampur dengan tanah yang baru, dibikin baru. Ya. Nggak ada tuh seni kayak di Jepang gitu, ditambel gitu ya. Tambelnya pakai emas, tetap aja kelihatan gitu. Waktu kita ada di dalam Kristus, kita diganti baru dan dikasih jaminan seumur hidup. Jaminan kasih karunia. Siapa yang menggantikan kita? Yesus di kayu salib. Allah sendiri. Pemilik perusahaannya sendiri menjamin. Ya. Kamu tidak akan defect lagi. Tubuhnya, tubuhnya bisa, saudara. Tubuhnya bisa. Tubuhnya itu hal perkara duniawi. Ya. Tetapi di dalamnya sudah ada hidup yang kekal. Ini istimewa, saudara. Orang di dunia ini nggak ada yang punya seperti ini. Orang jatuh dosa, lalu ditebus, dijadikan baru dengan darah anak Allah yang hidup. Maka kita adalah ciptaan yang baru. Kita dijamin, saudara. Secara hakikat. Amin, saudara. Nah, karena kita adalah ciptaan baru, yang kedua, keistimewaan yang kita terima di dalam Roma pasal 8 tadi, ayat 1-2, dikatakan seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita masih bisa bikin salah nggak, saudara? Bisa. Bahkan hari ini kita belajar hal ini nih. Besok pagi kita bikin salah yang paling bodoh pun masih bisa, saudara. Ya. Kalau kita baca tentang tokoh-tokoh Alkitab, mungkin saya sering ucapkan ini ya. Kita baca tokoh-tokoh Alkitab, kok bisa ya Abraham orang yang dikasihi Allah kok jatuh dalam kesalahan yang begitu fatal gitu. Saudara, ketika kita ada di dalam Kristus, bacanya kebalik. Bacanya kebalik. Memaknai firman jadi baru. Kita masih bilang begini, kok bisa ya manusia biasa kayak Abraham itu, yang bikin salah luar biasa, kok bisa ya dia dipakai Tuhan? Saya juga seperti itu, saudara. Kok bisa ya saya manusia biasa ini, yang penuh dengan kegagalan, kelemahan, kok bisa ya saya dipakai Tuhan? Kok bisa ya saya dikasihi luar biasa? Kok bisa ya saya dijamin hidup yang kekal? Percayalah saudara, pergi keluar dari Kristus tidak akan menemukan hal ini. Dulu seorang penulis buku terkenal yang namanya Filipiensi, pada masa mudanya dia pernah kecewa dengan gereja dan memutuskan keluar untuk menjadi ateis. Sekian tahun kemudian dia balik lagi dan percaya Yesus lagi. Dia katakan begini, saya meninggalkan gereja karena sedikit sekali kasih karunia di dalamnya. Tetapi kemudian saya memutuskan untuk kembali lagi karena di dunia saya tidak menemukan sama sekali. Saudara nggak tahu hak istimewa itu sampai saudara kehilangannya. Tapi jangan coba-coba ya. Begitu tinggalin Kristus, game over, ya kan? Kayak kemarin Jeju Air. Itu pulang liburan Natal. Hilang dalam sekejap kan. Pilotnya sampai detik-detik terakhir tuh masih pikir mereka selamat. Tapi karena ada tembok itu udah habis semua. Tinggal 2 orang ya.
Presiden Korea sebulan yang lalu, ya kan, bulan November gagah banget gitu. Wajib militer. Tiba-tiba dalam beberapa hari kehilangan jabatannya, saudara. Ya, jangan sampai saudara kehilangan dulu hal seperti itu. Ketika saudara memiliki itu, hargai, nikmati, ya. Nah, karena kita tidak lagi rusak, ya. Kita hidup dalam kasih karunia. Demikian sekarang tidak ada penghukuman lagi. Kita masih bisa bikin salah. Tapi hukuman itu sudah diangkat dari hidup kita. Sama-sama katakan, hukuman sudah diangkat. Hukuman kekal sudah diangkat. Segala kutuk sudah diangkat. Amin. Saudara percaya hukum karma enggak? Percaya. Percaya tante ya? Ya. Saya juga percaya hukum karma, saudara. Perjanjian baru katakan begini. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Itu kan hukum karma. Ya. Saudara percaya nggak kalau foto bertiga yang tengah kenapa-napa? Mas percaya nggak? Ayo. Saudara percaya nggak tahun ini tahun ular kayu ya Pak? Kalau merit tahun ini ribut mulu, percaya nggak? Nggak hoki, ayo. Angpaunya kurang, ayo. Percaya nggak? Kalau hoki percaya. Asal cuan ya Pak ya. Asal cuan, boleh deh. Sekarang saya tanya gini, saudara percaya hukum gravitasi nggak? Percaya ya. Kita napak tanah bener ya. Tapi kenapa pesawat bisa terbang? Nah, saudara percaya hukum Bernoulli nggak? Hukum mekanika aerodinamika. Ya kan? Saya pikir saudara kalau masih percaya sama karma, kutuk orang tua, ya marga ini nggak boleh nikah sama marga ini, gitu ya. Semua hal-hal yang berkaitan dengan itu menghukum diri sendiri. Saudara kan alami itu, ya. Tapi saya percaya gini, orang yang udah di dalam Kristus, hukum-hukum itu walaupun ada di dalam dunia itu, di dunia ini, tapi penghukuman itu yang tidak menimpa kita. Amin. Ya kalau tahun ini mau nunda nikah ya nggak apa-apa, terserah aja gitu ya. Tapi jangan terus kita menghukum diri kita, ya, dengan kepercayaan-kepercayaan yang membuat kita tidak merdeka. Ya. Hukum karma, saudara, iya benar. Kalau kita nggak ngandelin kasih karunia tuh kita banyak dosa loh. Kita banyak salah. Ya. Kita punya utang nggak bayar, pasti ada konsekuensi itu. Tapi bagaimana tahun ini kita mesti melihat pada kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan. Kita datang ke sana, kita minta Tuhan, aku banyak salah. Aku banyak dosa. Tuhan tolong aku Tuhan dengan kasih karuniamu supaya aku merdeka. Amin. Jadi keluarga saudara merdeka. Hidup saudara merdeka. Karir saudara merdeka. Tahun ini tersedia berkat dan terobosan bagi kita. Amin, saudara. Ya. Tahun ini tersedia kemenangan demi kemenangan. Amin. Waktu Natal keluarga kemarin, saya bilang ke keluarga saya gitu ya. Ya. Mungkin ada di antara kita yang bilang, oh, saya udah percaya Tuhan 5 tahun, tapi kok masalah nggak hilang-hilang dalam hidup saya. Gitu. Saya bilang masalahnya nggak akan hilang, karena kita hidup di dunia. Tapi kalau di luar Kristus masalahnya nggak hilang, ya kitanya juga ngelihat berdasarkan masalah itu. Kalau masalahnya nggak hilang, ya kita pikir, oh hari depan ya kelihatannya gelap. Ya. Tapi kalau kita ada di dalam Kristus, masalahnya nggak hilang, tapi pengharapannya ada. Masalahnya nggak hilang, tapi kemenangannya ada. Amin. Kesusahannya ada, tapi sukacitanya akan melampaui dari semua itu. Karena kita nggak hidup lagi di bawah hukuman, dosa dan maut, ya. Apalagi maut. Kalau hal yang paling buruk aja sudah dikalahkan oleh Kristus, yaitu maut.
maka apa sih yang gak bisa kita kalahkan dalam hidup ini, saudara? Pasti ada kemenangan. Karena apa? Karena ada hak istimewa yang ketiga, ya. Tadi pertama kita dijadikan ciptaan yang baru, yang kedua kita tidak hidup lagi di bawah penghukuman, yang ketiga, hak istimewa yang ketiga adalah kita bukan lagi hidup menurut ukuran daging yang lemah ini, tetapi kita akan hidup oleh, sama-sama bilang, oleh roh dan kuasa Allah. Ya. Kita akan hidup oleh roh dan kuasa Allah. Artinya apa, saudara? Kita akan mulai melihat seperti yang Paulus lihat. Bagiku yang dulu merupakan keuntungan bagiku, saat ini kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Bahkan yang dahulu merupakan harta karun, sekarang malah kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus jauh melampaui semua itu. Secara daging kita bisa sakit, kita bisa lemah. Ya, karir kita bisa disikut orang, Pak. Benar ya? Jadi sikut orang namanya di dunia, ya kan? Sekeliling kita bukan malaikat. Kalaupun ada malaikat di sekitar kita, mungkin malaikat pencabut nyawa gitu ya. Itu biasa aja gitu ya. Jangan karena ada masalah terus kita kecewa sama Tuhan. Tapi itu waktunya kita menyatakan kuasa Allah. Ya, pertama menyatakan kita punya mindset yang beda. Ya, kita punya mindset yang beda. Yang kedua, setelah mindset yang berbeda, itu waktunya kita menyatakan kuasa Allah yang tidak bisa dilakukan oleh daging manapun. Ya, kita baca dulu ayatnya, Roma 8 ayat 5-6, bahasa Indonesia masa kini, dikatakan begini. Orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia terus memikirkan apa yang diinginkan oleh tabiat manusia. Tetapi orang-orang yang hidup menurut roh Allah terus memikirkan apa yang diinginkan oleh roh Allah. Garis bawahi, saudara, kata-kata terus memikirkan. Ya. Seperti cara pandang tadi itu bisa beda. Kalau pikiranmu dikuasai tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tapi kalau pikiranmu dikuasai oleh roh Allah, maka akibatnya ialah hidup dan kedamaian dengan Allah. Bagi saya, nggak ada sesuatu yang namanya berat di dunia ini. Yang ada adalah kita belum beradaptasi. Dulu waktu saya belum nikah, saya pikir jadi bapak itu berat. Jadi suami itu berat. Kadang-kadang berat juga kalau dia minta gendong di leher sih. Ya. Pertama-tama berat. Ya beratnya ada, sukacitanya juga ada ya kan. Pertama-tama berat, tapi bertahun-tahun kemudian setelah kita belajar lama-lama yang berat itu tidak jadi berat lagi. Ya, coba kita tanya sama para seniornya nggak, Pak Andi? Berat itu kan persoalan kita nggak terbiasa melakukan itu. Kita lihat orang atlet angkat besi, angkat 100 kilo, ya kan, sampai di atas kepala. Kita ngelihatnya berat nggak? Kita ngelihatnya, ya kan? Nah itu yang bikin penderitaan dalam hidup kita, saudara. Karena kita ngelihatnya berat. Orang itu begitu ya, berat ya. Gimana kalau saya ngalamin itu? Kalau saya yang sekarang, yang tidak terbiasa begitu ngalamin itu pasti berat. Tapi kalau saya memang dipanggil Tuhan melakukan itu, kemudian saya dilatih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan untuk melalui itu, maka mungkin aja nggak berat lagi gitu ya. Puji Tuhan PPN gak jadi naik ya saudara. Tapi kalaupun PPN naik 12%, stop mengeluh saudara. Minta naik gaji. Maksud saya gini loh, jangan biasain kita terus memikirkan hal yang negatif. Tapi mulailah arahkan kita bagaimana to perform kuasa Allah dalam hidup kita.
Mungkin tahun ini memang tahun promosi bagimu, Pak. Amin. Mungkin tahun ini daganganmu laris, Bu. Nah, kalau saya ngomong gini, ada nggak dalam hati yang bilang, tahun lalu juga. Kalau tahun ini ngomongnya masih gitu dalam hati, ya ya mulai pikirkan apa yang biasa kita mulai kenali apa yang biasa kita pikirkan. Kalau pikiran kita dikuasai tabiat manusia, akibatnya kematian, ya. Ada orang yang kerja buka toko dari pagi sampai malam. Kalau buka makanan lebih pagi lagi, bangunnya jam 1, jam 2 gitu ya. Kita ngelihatnya berat nggak? Kita ngelihatnya berat. Penderitaan itu adanya di mana? Di dia atau di kita yang lihat? Saudara ngelihatnya menderita. Siapa tahu itu keluarga emang happy begitu. Dan udah kebiasaan tiap hari bangunnya jam 1 pagi, udah biasa. Itu udah biasa. Kita cuma lihat tahun 2025 berat karena kita ngelihatnya. Iya kan? Kalau boleh jujur, 10 tahun belakangan juga kita sering dengar bilang, oh tahun depan akan gelap. Tahun depan suram. Betul ya? 10 tahun berturut-turut kita dengar itu terus ya. Hari ini kita berat badan naik atau turun, saudara? Tanya timbangan gak pernah bohong ya. Ya. Jangan kita melihat sesuatu lalu kelihatannya berat. Bahkan saudara ya, saya mau katakan begini. Kalaupun seandainya tahun ini kita diizinkan dipanggil Tuhan atau meninggalkan dunia ini, selama kita ada di dalam Tuhan, itu adalah hak istimewa kita. Amin. Bapak Ibu, saya ajarkan, saya ingatkan, ajar anakmu untuk mengejar hal yang utama dulu dalam hidupnya. Anakmu harus tahu bahwa dia punya hidup yang kekal, bahwa kalau dia mati, dia ada dalam pangkuan tangan Tuhan, bahwa sekalipun kita nggak punya apa-apa, kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Amin. Ajarkan itu dulu. Kalau anak kita tahu hal yang utama, maka soal nilai, soal masa depan, soal hal-hal yang lain, jangan takut. Saudara setuju nggak? Kalau keluarga saudara mampu makan nasi sama garam dengan sukacita tiap hari, ya kan? Kalau itu aja, kalau kita mampu hidup dengan batas minimum, ya, maka ketika batas minimum plus 1 ditambah 1, biasanya kita makan tempe gitu ya, ditambah 1 nih, ada 1 potong ayam goreng, rasanya jadi nikmat. Setuju? Iya kan? Tapi coba saudara tiap hari makan ayam goreng. Ya, begitu masuk mall, yang dilihat jualan ayam semua, ayam geprek, ayam penyet, ayam tepung. Ayam jadi menarik nggak? Saudara, kalau kita bisa hidup dengan roh, maka jangan takut apa yang dibutuhkan oleh daging kita. Ya, kalaupun tahun ini kita diizinkan kembali kepada Tuhan, jangan pernah takut. Ya. Sebab dengan begitu kita akan menghargai kehidupan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ada sebuah kisah tentang Arthur Ashe, seorang petenis Wimbledon yang sangat terkenal. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya. Dia adalah seorang petenis kulit hitam satu-satunya yang juara Wimbledon. Dia juara US Open, juara Australia Open, dan juara Wimbledon berturut-turut. Di usia mudanya, usia 36, dia kena serangan jantung di fase di mana dia prima gitu ya, kena serangan jantung. Dan kemudian setelah itu dia mengalami perawatan. Dan ketika perawatan di rumah sakit, dalam proses transfusinya, dia kena HIV. Karena jarum transfusi yang dia terima itu bekas orang lain. Lalu dalam keadaan dia menderita seperti itu, banyak surat dari fans datang, bahkan dari
surat kabar gitu ya, datang wawancara. Salah satu surat yang masuk dari penggemarnya mengatakan begini, mengapa Tuhan memilih kamu untuk mengalami penyakit yang sangat buruk ini? Padahal kau sudah hidup dengan begitu baik. Kenapa harus kamu? Kemudian Arthur Ashe menjawab seperti ini, saudara. 50 juta anak mulai bermain tenis. 5 juta yang mulai benar-benar belajar. 500.000 di antara mereka yang mulai belajar tenis profesional. 50.000 yang berhasil masuk di arena. 5.000 yang berhasil mencapai Grand Slam. Hanya 50 orang yang berhasil mencapai Wimbledon. 4 berhasil ke semifinal. 2 orang mencapai final. Dan ketika saya memegang piala di tangan saya nggak pernah tanya Tuhan, Tuhan kenapa saya? Kenapa saya yang menang? Kenapa saya yang pegang piala ini? Maka sekarang ketika saya dalam kesakitan, bagaimana saya bisa bertanya sama Tuhan, kenapa saya? Dia menulis seperti itu. Dan ini diabadikan. Arthur Ashe melampaui hidupnya, dia berdampak luar biasa. Namanya diabadikan menjadi tenis arena, pusat kesehatan. Dia menjadi seorang yang berpengaruh. Saudara mulai berpikir, kita punya hak istimewa. Hidup kita bukan lagi hitung-hitungan secara daging, tapi secara roh. Bagaimana kita bisa memberi dampak. Dan kalau kita masih dikasih waktu, berarti tantangan itu adalah waktunya untuk kita menyatakan kuasa Allah. Saudara mau disingkirkan orang, nyatakan kuasa Allah di sana. Saudara kehilangan pekerjaan, nyatakan kuasa Allah di sana. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Amin. Dan yang terakhir, kita akan mewarisi dan menerima semua janji Allah. Roma 8 ayat 17 dikatakan begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Ya. Hak istimewa kita yang terakhir adalah kita akan mewarisi dan menerima semua janji Allah. Kalau pada umumnya keluarga membuat silsilah, biasanya buat apa tuh keluarga bikin silsilah? Urusannya apa? Warisan. Ya, saudara punya silsilah nggak? Kalau punya silsilah ditelusurin, mungkin ada warisan yang belum diambil. Ya, pada umumnya orang ngelihat warisan itu ke masa lalu. Tetapi di dalam Kristus, warisan kita ada dalam masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita akan menikmati, mengalami semua warisan, semua janji-janji Allah itu pasti terjadi dalam hidup kita. Saudara pernah terima janji apa dari Tuhan? Mungkin 30 tahun yang lalu. Ya, janji suami atau istri akan mulai kenal Tuhan. Mungkin itu 30 tahun yang lalu. Kita udah lupa, tapi Tuhan gak pernah lupa. Sifatnya pasti akan diterima. Ya. Dan saudara, sekalipun kita, jadi setelah Kristus mati di atas kayu salib bagi kita tidak perlu lagi ngurut silsilah gitu ya. Mestinya saya terima warisan. Karena leluhur saya kaya 7 turunan, tapi saya keturunan ke-8 masalahnya. Tapi walaupun saya nggak terima apa-apa gitu ya, saya yakin saya akan mencapai masa depan seperti yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya. Henry Ford berkata seperti ini. Henry Ford berkata seperti ini. Mereka yang berjalan bersama Tuhan
akan selalu mencapai tujuannya. Amin. Kuncinya berjalan bersama Tuhan. Dan seorang lain yang bernama John Knox, pendiri gerakan Presbyterian, dia berkata seperti ini. A man with God is always in majority. Seorang yang berdiri bersama Tuhan selalu ada dalam barisan mayoritas. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Ya. Entah kita statusnya apa. Mungkin kita paling kecil di keluarga kita, paling dalam tanda kutip secara keuangan paling susah di keluarga kita. Tapi kita bisa berdampak, amin. Maksudnya apa? Menjadi mayoritas. Next slide. Maksudnya bila ada satu orang berdiri bersama Tuhan, berjalan dengannya, berdoa, dan beriman kepadanya, maka hal-hal sulit dapat terlaksana, dan hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Rumah tangga yang retak dapat pulih, tantangan ekonomi yang berat dapat dilalui, keluarga yang tak mengenal Tuhan menjadi percaya. Apapun yang tadinya terlihat tak mungkin bisa terjadi. Istri saya dulu waktu remaja gak boleh pergi ke gereja sama papahnya. Gak boleh. Ditentang. Bahkan bisa diintimidasi. Dan mungkin dia tidak pernah berpikir gitu ya. Gimana caranya saya bisa melayani keluarga saya? Gimana caranya supaya keluarga saya bisa menjadi percaya? Apalagi papahnya. Sekarang saudara percaya atau tidak? Setiap tahun kami buat Natal keluarga. Ya. Yang hadir itu hampir 100 orang. Dan di antara 100 orang itu, papahnya hadir. Selalu hadir. Bahkan kemarin kita ajak berapa kali papa ibadah di gereja. Bahkan kami pergi ke Thailand, ibadah di Thailand, di gereja Thailand. Dia mulai dengar. Di antara orang-orang yang hadir di Natal keluarga kami, itu ada orang yang Muslim. Mereka dengar, mereka duduk. Mereka nikmati Natal bersama. Kita jadi mayoritas kalau kita sama Tuhan. Dan semua janji itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Maka akhir kata saya mau katakan seperti ini, saudara. Apa yang kita takutkan? Yesus bukan hanya menebus kita dari masa lalu. Masa lalu kita semua sudah diampuni, amin. Masa lalu sekelam apapun itu sudah dihapuskan oleh Tuhan. Kau adalah ciptaan baru. Ia juga pegang kendali akan masa depan. Dan sepenuhnya menyertai kita di masa kini. Pengampunan yang menghapus masa lalu kita. Kasih. Kuasanya. Dia mampu, saudara. Dan janjinya. Itu semua kombinasi yang sempurna. Apa yang kita takutkan? Berjalan bersama Tuhan, saudara. Mulai arahkan pandangan kita pada janji Tuhan, pada anugerah. Selalu bersyukur, lihat anugerah Tuhan. Biarkan itu mempesona kita. Maka 2025 akan menjadi tahun kemenangan bagi kita. Amin, saudara. Saya undang pemain musik.